Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Tetaplah setia untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Begitu ajaib penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari kami melihat kebaikan demi kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Renungan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu trias keluarga. Saudara-saudara, di dalam pemerintahan demokrasi seperti di negara kita yaitu Indonesia, kita mengenal yang namanya trias politik, yaitu terdiri atas legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tiga-tiga lembaga negara ini bekerja untuk kemajuan sebuah negara, dan ketiga lembaga ini saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Di dalam rumah tangga juga ada yang namanya trias keluarga, yang terdiri diantaranya adalah bapak, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi dengan satu tujuan, yaitu terbangunnya keluarga yang harmonis. Alkitab mengajarkan kepada kita semua pada pagi hari ini, yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dalam ayat ini, istri-istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini, istri-istri banyak juga yang sudah tidak tunduk lagi kepada suaminya. Apalagi kalau istri-istri itu yang lebih bagus pekerjaannya dibanding dengan suaminya. Ia merasa berkuasa atas seluruh rumah tangga dan suaminya harus berada di bawah ketiaknya. Firman Tuhan memerintahkan kepada istri-istri untuk tunduk dengan satu standar sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kepada seluruh ibu-ibu yang sudah punya suami yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, maka hormatilah dan hargailah suamimu sebagaimana semestinya. Hargailah dia sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga. Hargailah dia sebagai pemimpin untuk rumah tangga yang dimiliki. Jangan pernah menganggap suamimu remeh atau rendah hanya karena pekerjaanmu jauh lebih baik daripada dia. Justru dengan pekerjaanmu yang jauh lebih baik dari dia, berpikirlah bahwa itulah cara Tuhan memberkati keluarga kalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali tadi standar tunduk kepada suami, yaitu sebagaimana di dalam Tuhan. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau suami saya menyuruh sesuatu yang tidak baik, misalnya mencuri? Apakah saya juga harus tetap tunduk kepadanya? Sudah jelas jawabannya dalam ayat ini. Jawabannya tidak. Karena itu tidak seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kepada istri-istri, tunduklah kepada suamimu sejauh hal itu berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan hal yang kedua, yaitu hai suami-suami, kasihilah istrimu
dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini juga perintah kepada suami-suami, di mana suami-suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan apa-apa salah sedikit main pukul, main tangan. Itu firman Tuhan melarang dalam ayat ini. Seharusnya di dalam rumah tangga itu seorang suami mengasihi istrinya. Nah, ini kepada bapak-bapak, harus mengasihi istrinya, bukan istri tetangganya, bukan istri temannya, bukan istri orang lain. Ingat, suami-suami yang sudah punya istri, yang dikasihi adalah istrinya, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasih itu harus tetap terjaga di dalam rumah tangga. Jangan pula menjadi tontonan kepada anak-anak di dalam rumah tangga, perkelahian antara suami dan istri, di mana bapak memukul istrinya dengan bermain tangan. Bagi suami-suami, jangan sampai anggota keluarga melihat Anda seperti monster yang menakutkan. Tetapi biarlah sosok Anda di dalam rumah tangga itu menjadi panutan kepada seluruh anggota rumah tangga, sehingga kehadiran suami di dalam rumah tangga menjadi kehadiran yang dirindukan, bukan kehadiran yang ditakutkan. Hal yang ketiga yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu Ia berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Ini perintah firman Tuhan khusus kepada anak-anak di dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 12, atau yang sering kita kenal dengan istilah 10 hukum, di Keluaran 20 ayat 12 dia berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Di zaman sekarang ini dengan berbagai kemajuan, baik kemajuan teknologi, kemajuan budaya, sudah terlalu banyak anak-anak yang kehilangan respect terhadap orang tuanya. Bisa karena memang orang tuanya tidak bisa menjadi panutan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tiap hari dia melihat perkelahian di dalam rumah tangganya, sehingga rasa hormat terhadap orang tua itu menjadi hilang. Tetapi ada juga yang memang karakter anak itu yang memang pembangkang, yang memang tidak mau menghormati orang tua. Pada pagi hari ini, untuk kita seluruh anak-anak yang punya orang tua, maka kita wajib hormat dan taat kepada orang tua, karena mereka tetaplah orang tua kita. Dan juga sebaliknya, seluruh orang tua juga wajib menjadi teladan bagi anak-anaknya, karena teladan yang anak-anak pertama kali melihat dan terdekat itu adalah di dalam rumah tangga, yaitu ayahnya, ibunya. Bagaimana mereka bisa mencontoh kalau ayahnya tidak baik, ibunya tidak baik? Bagaimana mereka bisa menghormati Anda dan tidak menyakiti hati anak-anak? Jadi orang tua jangan menyakiti hati anak-anak. Misalnya apa? Misalnya dengan berlaku tidak adil antara anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Kadang-kadang ada kecemburuan sosial antara anak dengan anak karena perilaku kasih sayang orang tua yang tidak merata kepada anaknya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, pelajaran penting dalam tema trias keluarga ini akan menjadi pelajaran baik kepada suami, baik kepada istri, maupun kepada anak-anak, dan anak kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini, trias keluarga ini harus berjalan bersamaan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka terbentuklah keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan.
Dan kalau keluarga kita sudah menjadi keluarga yang mengutamakan Tuhan di dalamnya dan menjadi keluarga yang harmoni, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat di tengah-tengah keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami belajar dari trias keluarga dengan peranan kami masing-masing, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik juga kami sebagai anak-anak, orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Berkatilah kami yang sudah merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi pelajaran penting supaya keluarga kami semakin harmoni, semakin takut akan Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.